Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi kita pada mata kuliah ilmu ekonomi makro. Kepada para mahasiswa yang menonton video YouTube ini, semoga dapat didengar dan disimak baik-baik dan bisa dipahami dan bisa diputar secara berulang, sehingga semakin kita memahami apa materi yang disampaikan. Terima kasih Anda telah bisa hadir dan menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua, para mahasiswa maupun para pemirsa di seluruh tanah air dimanapun berada. Nah, pada mata kuliah teori ekonomi makro ini, saya akan membahas tentang karakteristik perekonomian terbuka. Sebelum perekonomian suatu negara itu membuka diri kepada akses internasional pada negara-negara lain, suatu negara itu dia akan menjalankan perekonomian tertutup di dalam memenuhi kebutuhan barang maupun jasa di dalam negeri secara domestik. Nah, rata-rata negara-negara yang sudah merdeka dia akan membukakan diri untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi daripada kebutuhan rakyat di dalam negerinya. Nah, oleh sebab itu betapa pentingnya adanya hubungan ekonomi baik secara bilateral maupun regional ataupun internasional. Hingga saat ini sudah tidak ada satu negara pun yang sudah merdeka yang tidak membukakan diri pada negara-negara lain. Nah, walaupun belum sepenuhnya membukakan diri pada negara-negara lain yang bersifatnya bertahap. Ada yang dikatakan perdagangan bebas sifatnya bilateral, perdagangan bebas regional yang bersifat antar benua, antar pulau, antar negara, bahkan yang bersifat multinasional. Nah, di sini karakteristik perekonomian terbuka itu yang kita bahas secara khusus di sini dalam konteks perdagangan internasional. Nah, dalam kenyataannya sebagian besar negara-negara mengaplikasikan sistem perekonomian terbuka. Negara-negara tersebut saling mengekspor atau mengimpor barang dan jasa. Selain itu juga di antara negara-negara tersebut saling memberikan pinjaman atau meminjam melalui pasar keuangan global. Nah, karakteristik perekonomian terbuka ditandai dengan dua aktivitas utama, yaitu ekspor dan impor. Nah, itu aktivitas di kegiatan perekonomian terbuka antara negara. Jadi ada ekspor, ada impor. Dua kegiatan utama ekonomi yang terkait dengan luar negeri tersebut tentu akan mempengaruhi penentuan keseimbangan pendapatan nasional suatu negara. Nah, kegiatan-kegiatan ekspor, impor itu sangat menentukan sekali di dalam pendapatan suatu negara. Kenapa? Negara itu akan melakukan eksploitasi sumber daya alamnya, baik dalam bentuk sumber daya alam mentah atau setengah jadi atau yang sudah jadi untuk diekspor, dan dia akan berupaya memenuhi kebutuhan dalam negeri yang mana yang tidak bisa diproduksi oleh negaranya, sehingga dia harus impor, karena tidak ada satu negara pun yang mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya sepenuhnya tanpa dia mengimpor dari sumber daya negara-negara lain, karena tidak ada yang lengkap walaupun negara-negara maju sekalipun, apalagi kalau negara baru berkembang.
Dua kegiatan utama ekonomi yang terkait dengan luar negeri tersebut tentu akan mempengaruhi penentuan keseimbangan pendapatan nasional suatu negara. Selanjutnya, transaksi X dan M akan dibayar dalam mata uang asing masing-masing negara. X itu ekspor, M itu ya import ya. Jadi itu kegiatan itu ya akan dibayar dalam mata uang asing masing-masing negara. Maka kita dapat membayangkan pasti akan sulit karena mata uang masing-masing negara mempunyai nilai yang berbeda-beda. Oleh karena itu harus dibuat suatu aturan yang menentukan bagaimana untuk menukarkan mata uang yang berbeda-beda antara negara tersebut. Ya. Itu maksudnya ada standar mata uang ya yang dijadikan patokan. Ya, nilai tukarnya untuk membayar produk import maupun produk yang diekspor. Nah, misalnya contoh standar rata-rata selama ini menggunakan standar dolar. Jadi mata uang itu ya dinilai dengan dolar dulu. Misal negara X dia dengan mata uangnya terhadap dolar berapa kosnya, mata uang Y itu berapa ya terhadap mata uang dolar. Nah, nanti ya dihitung dalam bentuk dolar saja sebagai standar dari dalam ya kurs ya perdagangan internasional. Nah, untuk sekarang ini sudah ada juga negara-negara yang memang sepakat menggunakan ya uang nilai tukar uang untuk dua negara saja. Misalnya Indonesia ya dengan Cina, Indonesia dengan Jepang atau Jepang dengan Cina. Dia menggunakan standar mata uang mereka, tidak lagi menggunakan dolar. Artinya dia menggunakan sistem kurs mengambang. Ya. Regulasi atau aturan untuk menukarkan satu mata uang dengan mata uang lain atau negara lain dirumuskan dalam Foreign Exchange Rates atau disingkat dengan FER. Ya. Foreign Exchange Rate atau cost. Cost adalah mekanisme yang menentukan tingkat di mana suatu mata uang ditukar dengan mata uang lain. Nah, ya, kita sering mendengarkan, ya, apalagi sekarang ini sering terjadi perubahan-perubahan nilai mata uang. Jadi cost-nya berapa terhadap uang rupiah, terhadap dolar berapa, terhadap ringgit berapa nilai tukarnya. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita semua terkadang tidak bisa lepas dari barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup yang ternyata berasal dari luar negeri. Ya, contohnya seperti ya negara-negara Eropa, ya walaupun dia sudah serba lengkap, tapi dia masih membutuhkan ya import dari negara-negara berkembang seperti ya sawit, ya kemudian karet, ya yang mereka juga tidak memiliki di sana. Jadi mereka membutuhkan walaupun dalam bentuk ya barang setengah jadi ya atau ya barang mentah ya, karena negara-negara berkembang belum bisa mengolah sendiri, keterbatasan dari pabrik ya. Nah, artinya bahwa secara sadar atau tidak sadar kita sudah melakukan aktivitas import secara kecil-kecilan. Contohnya pada saat kita belanja di supermarket atau hypermarket secara sadar membeli jeruk ya, jeruk santang yang sebetulnya jeruk tersebut berasal dari Cina misalnya. Kemudian demikian pula kita sebagai pengguna kartu kredit ya kedekat ternyata bank yang meminjam kita uang adalah bank yang berasal dari luar negeri. Misalnya ANZ, bank dari Australia, New Zealand misalnya. Jadi kita juga ya butuh ya input dari negara lain. Ya, macam sekarang saja kita menggunakan handphone, ya kita belum bisa produksi handphone, itu kan import semua. Yang awal-awalnya dulu dari Jepang ya seperti Nokia, kemudian ya BlackBerry dari Amerika ya. Ada juga yang dari Jerman ya. Ada yang dari Cina. Kalau sekarang ini banyak produk-produk Cina, apalagi Oppo, Oppo ya dan Vivo itu produk-produk Cina semua ya yang kita gunakan. Jadi kita belum bisa produksi sendiri, termasuk mobil, motor kita hanya baru bisa merakit.
ya, import tapi dirakit di dalam negeri, termasuklah mobil Kijang, ya. Kita belum bisa produksi sepenuhnya mobil, ya, termasuk motor dan barang-barang elektronik lainnya, ya. Itu yang kita butuh import, ya. Tapi kalau untuk yang barang bisa diproduksi dalam negeri, kita tidak perlu import sebenarnya, karena menurut teori Adam Smith itu merugikan kita sendiri, apalagi kalau biaya produksinya lebih rendah daripada luar negeri. Kenapa kita harus import? Itu teori Adam Smith, ya, tahun 1776, yang terkenal dengan, ya, bukunya The Weight of Nation, itu, ya. Kemudian pentingnya sektor luar negeri. Ya. Jadi dalam era milenium atau abad 21, hampir semua negara menerapkan sistem perekonomian terbuka. Hanya beberapa negara yang masih mempertahankan sistem perekonomian secara autarki. Sistem perekonomian autarki adalah suatu perekonomian yang memisahkan diri atau hidup mengisolasi diri dari hubungan dengan negara-negara lain, baik dalam aspek ekonomi, perdagangan maupun keuangan. Karena negara tersebut merasa mampu memenuhi kebutuhan sendiri, ya. Jadi tidak banyak yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri, ya, kecuali mereka mengekang daripada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang seharusnya dibutuhkan oleh rakyatnya. Nah, seperti salah satu contoh Korea Utara, ya. Korea Utara itu salah satu negara yang menutup diri karena, ya, ada kepentingan-kepentingan politis di dalam negara tersebut, ya. Walaupun demikian, dia juga masih menjalankan hubungan komunikasi, menjalankan import barang-barang dari luar, barang-barang tertentu, ya. Di sisi lain, dengan adanya gelombang globalisasi menyebabkan pergerakan manusia antar negara semakin tidak bisa dihindari, sekaligus juga barang dan maupun jasa. Nah, jasa ini, ya, itu maksudnya itu, ya, keahlian dari tenaga kerja, skill, ya, kita yang tidak kita miliki, jadi diimport, ya. Itu pun kita memiliki ketentuan. Import tenaga kerja ahli itu hanya bersifat transformasi pengetahuan, keahlian, ya, selama 6 bulan. Setelah itu, ya, itu dikembalikan. Nah, oleh sebab itu, ya, kita import tenaga ahli. Tapi kalau untuk tenaga kerja yang bersifat, ya, mampu dipenuhi oleh negara kita sendiri atau oleh negara manapun, itu tidak perlu import. Itu akan merugikan negara tersebut karena menghilangkan kesempatan kerja bagi warga negaranya. Nah, jadi semakin menambahkan pengangguran kalau kita import tenaga kerja yang dimana lapangan pekerjaannya mampu diisi oleh tenaga kerja kita sendiri. Jadi yang tidak mampu itu, ya, yang kita import untuk sementara sesuai dengan ketentuan 6 bulan, ya, yang lalu, ketentuan undang-undang yang lalu, ya, itu untuk transformasi ilmu pengetahuan, ya. Nah, begitu juga, ya, kalau kita ke luar negeri, kita tidak tahu bagaimana ketentuan luar negeri berapa lama, ya, bisa menampung tenaga ahli kita yang dikirim ke luar negeri, ya. Masing-masing negara memiliki ketentuan yang berbeda, ya. Oke, saya kira ini dulu, ya, yang dapat saya sampaikan tentang, ya, karakteristik perekonomian terbuka di dalam, ya, mata kuliah pengantar ilmu ekonomi makro, ya, pada awal Januari 2022 ini, ya. Semoga Anda bisa menyimak, ya, memahami dan, ya, mendengar secara berulang-ulang dari, ya, video di konten YouTube ini, ya. Semoga, ya, kita bisa, ya, ketemu, ya, pada episode berikutnya, ya, sebelum kita, ya, mengikuti UAS, ya.
dan para mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang, khususnya Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, ya, bisa terus mengikuti ya konten YouTube saya ini ya, yang secara bertahap terus menyampaikan ya materi teori ekonomi makro secara kontinu. Demikian para pemirsa, jangan lupa juga supaya para pemirsa bisa mengikuti konten YouTube ini ya. Yang belum subscribe silakan subscribe, kemudian like and share ya. Demikian ya, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Terima kasih.